Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana caranya mencetak juhu. Seperti yang kita tahu, juhu ini adalah hasil perkawinan silang antara burung tekukur dengan burung puter. Jadi ini F1 namanya juhu. Nah, juhu sendiri itu bisa dicetak atau kita istilahnya, kalau kita para breeder ini istilahnya mencetak, kayak pakai istilah yang gampang, bisa memakai tekukurnya yang jantan dengan putar betina ataupun sebaliknya. Nah, kalau ini saya baru penjodohan ya. Tapi kalau juhu yang aslinya sudah ada, saya sudah pernah punya yang betina, dan sekarang ada juga yang masih ada adalah juhu jantan. Kalau untuk proses penjodohan awalnya ini teman-teman, biasanya ini yang galak ini seperti ini nih. Ini saya pakai tekukur kelantan jantan. Nah, ini yang biasanya agak galak. Nah, jadi pertama-tama kita pastikan kalau memang dia galak, nggak bisa istilahnya nggak bisa ini dengan betina, mungkin lebih bagus kita pisahkan. Tapi kalau ini sepertinya udah jodoh, betinanya udah mapan, jantannya juga sudah birahi, jadi kita tinggal neruskan aja. Nanti kalau sekiranya memang ini bisa jodoh, bisa nelur, bisa ngeram, ya kita lanjut sampai jadi juhu ya, anakannya juhu ada. Tapi kalau memang tidak bisa, kemungkinan ini nanti saya akan ganti betinanya atau bisa juga ganti pejantannya, karena di sini ada dua pejantan. Nah, ini satunya, ini tekukur kelantan juga. Ini sudah birahi, ini sepasang sebetulnya dengan yang sebelumnya tadi, hanya saja ini sepertinya jantan dua-duanya, dan ini wajar, lumrah. Memang dalam setiap proses ternak itu enggak mesti yang sepasang satu tetasan tuh pasti positif jantan betina, itu enggak. Kalau menurut presentase dari sebagian teman-teman breeder ini, kemungkinannya jantan betina 95%. Nah, yang 5% ini bisa betina-betina ataupun jantan-jantan. Nah, kalau ini kebetulan jadi pas yang dapat 5%-nya ini jantan dua-duanya. Dan di saya sendiri, pengalaman saya selama ternak burung puter pun udah beberapa kali dapat sepasang jantan-jantan ataupun sepasang satu tetasan betina dengan betina. Nanti saya akan kasih lihat ke teman-teman juhunya seperti apa ya. Teman-teman bisa lihat. Nanti akan saya kasih lihat contohnya. Nah, seperti ini ya. Kita akan lihat dulu contohnya juhunya nanti, atau mungkin teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya, karena banyak video-video juhu saya, burung juhu saya. Nah, jadi kalau untuk pakan sama seperti yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Pakan kalau untuk breeding buat saya ya wajib pakai fur, biar lebih cepat nelur, biar lebih produktif, dan anakannya juga jadi lebih sehat ya. Nah, ini juga di sini saya juga lagi proses penjodohan. Ini ada puter pelong putih, ada dua, mudah-mudahan jantan betina. Nah, yang satu ini puter pelong jantan, dan yang satu lagi puter ivory. Jenis kelaminnya masih ini ya, agak sangsi, kemungkinan sih menurut saya betina. Nah, jadi ini ya, karena ini sudah jodoh, kita tinggal melanjutkan. Nanti kalau sekiranya dia yang jantan ini sudah mau ngawinin betinanya, kita tinggal siapkan sarang seperti ini. Ukurannya bisa teman-teman lihat, cuman ini sementara saya pakai wadah pakan. Jadi kurang lebih sarangnya untuk putar atau terkuku ya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ini ukurannya kisaran ya sekitar 25 sampai 30 cm. Sebenarnya ini terlalu besar, 20 cm atau ini ya, itu udah cukup. Kotak tingginya ya sekitar
nggak perlu sampai 10 cm udah bisa sih. Terus siapkan, bisa pakai sabut kelapa atau jerami ataupun apa aja yang nyaman ya. Nah ini karena ini baru proses penjodohan, yang penting udah istilahnya jantan dan betinanya ini bisa akur aja. Cuman ini setiap kali mau dikawinin yang betinanya masih sering lari-lari ya. Jadi kadang-kadang ya belum pernah saya pantau kawin, jadi tetap saya jodohkan terus sampai bisa. Nah nanti kalau sekiranya nggak bisa atau nggak memungkinkan, mungkin akan saya ganti jodohan ya. Jadi seperti itu. Nah kalau untuk selanjutnya cuhu, nah nanti kalau teman-teman mau mencetak sinom terkuku, teman-teman bisa kawinkan cuhunya ini dengan terkuku. Kalau cuhunya jantan berarti dengan terkuku betina, ataupun sebaliknya. Tapi umumnya orang biasa memakai cuhu jantan dengan terkuku betina karena kemungkinan untuk jadi cuhu jantan itu tingkat kesuburannya lebih bagus daripada cuhu betina. Walaupun saya sendiri udah pernah pakai cuhu betina cuma untuk nyetak sinom puter dan berhasil ya. Teman-teman bisa lihat video-video saya sebelumnya. Jadi kalau boleh dibilang mungkin dari 10 cuhu betina mungkin hanya satu aja yang produktif, atau mungkin dari proses penjodohan cuhu betina baik dengan puter jantan ataupun terkuku jantan, kemungkinan untuk jadi mungkin seperti saya dulu di strip ke 9 atau ke 10 baru jadi sinom puter. Ada anakannya di sebelah. Nah kalau sinom puter ini juga seperti ini, teman-teman bisa lihat ini sinom puter juga. Kalau sinom puter itu cuhu dengan puter ya, cuhu jantan atau betina, ataupun dengan cuhu betina dengan tekukur jantan, ataupun sebaliknya tetap anakannya namanya sinom puter. Jadi seperti itu. Nah kalau contoh suaranya seperti apa sinom puter, teman-teman bisa lihat di video-video saya yang lain banyak, atau mungkin nanti saya tulis link deskripsi videonya di ini ya, link videonya di deskripsi saya akan tuliskan. Nah jadi kalau ini tinggal melanjutkan, karena proses awal yang agak susah itu biasanya penjodohan seperti ini. Ini karena biasanya apalagi kalau terkukunya yang jantan seperti ini nih agak susah, karena rata-rata kalau terkuku jantan itu biasanya lebih galak. Jadi kalau mungkin teman-teman terkukunya galak, mending pakai putar jantan dengan terkuku betina, kemungkinan sama juga. Kalau saya ada teman-teman yang bisa lihat ada ring cincau dari Gresik, koleksi itu cuhu saya yang jantan. Nah kalau cuhu betinanya dari Ahmad Asrori yang di Sekarang Lamongan. Nah teman-teman bisa lihat contohnya, cuhu saya ada videonya yang lain sudah banyak anakannya kan ya, anakannya sinom udah banyak. Nah jadi begitu ya teman-teman. Cukup sekian kalau untuk pembahasan cara mencetak cuhu untuk kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, dukung terus channel saya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan komentar dan juga share di sosial media teman-teman semua. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.